Tahu nggak Bang? Iya. Nomenklaturnya kan sanksi berat dan dicopot dari jabatannya. Iya. Ternyata ada 2 dari yang diberi sanksi itu udah pensiun. Salah satunya orang yang berinisial JS sebagai Kepala BPN 2022-2023. Oh, oke. Nah, orang pensiun mau dicopot dari jabatan apa gitu loh. Ini dagelan aja Nusron Wahid ini. Lalu? Jadi ada lokalisir wilayah juga, seolah-olah itu hanya terjadi di Kohot. Ya. Padahal ini di desa-desa lainnya juga proses sudah terjadi. Kemudian di BPN juga nanti akan dicarikan. Yang pertama kan narasinya ditumbalkan dengan cara seolah-olah diberi sanksi tegas dan dicopot dari jabatannya. Akhirnya kan kebongkar. Yang 8 itu ya. Ya. Pidana yang belum jalan sampai hari ini kayaknya sulitnya untuk melokalisir pidana itu orang yang mau dikorbankan padahal tahu semua terlibat, dia pasti nyanyi. Iya. Nah, mengkondisikan agar nyanyinya hanya not A sampai B saja. Nah, ini yang kayaknya belum ketemu. Oke. Siapa yang mau pasang badan? Oke deh, kamu masuk penjara. Kita jamin semuanya misalnya. Jangan sebut nama-nama yang lainnya, jangan nyanyi misalnya. Ini yang lama itu di situ dugaan saya. Terkait PIK itu kan bermula saat tanggal 30 Desember 2024 yang lalu, bukan Desember, 30 November 2024 kami menggugat secara perdata perbuatan melawan hukum terhadap Aguan dan kawan-kawan dengan nomor perkara 754-PDTG-2024-PNJKT-PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada 8 pihak yang kami gugat, 1 pihak turut tergugat. Tergugat pertama Aguan atau Sugianto Kusuma, tergugat kedua Antoni Salim, tergugat ketiga itu adalah PT Pantai Indah Kapuk atau PANI, tergugat keempat PT Kukuh Mandi Lestari, tergugat 5 itu Saudara Joko Widodo, tergugat 6 itu Erlangga Hartarto, kemudian ada Mas Kota dan Surtawijaya, ditambah Kementerian Keuangan sebagai turut tergugat karena kan selain kami minta bahwa para tergugat itu ditetapkan sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, juga dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar 600. Yang Rubicon ini siapa nih? Rubicon itu Arsin, nggak masuk. Beda lagi nih. Beda lagi. Oke, terus itu Arsin terus, itu Kohot itu paling desa Kohot. 616,2 triliun yang kami minta dibayarkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Ada 8 poin materi muatan perbuatan melawan hukum dan salah satunya terkait pagar laut saat itu. Sebelum heboh itu kita sudah memasukkan pemagaran laut itu sebagai perbuatan melawan hukum karena menghalangi akses publik terhadap laut, nelayan untuk bisa melaut sesuai jalur normal karena kan harus memutar dan itu menghabiskan BBM, tangkapan berkurang dan macam-macam begitu. Iya, kalau 30 kilo mutarnya lumayan juga. Ya tergantung titik dari mana dia juga sih. Kalau titik ujung ke ujung ya memang agak jauh begitu. Tapi memang diakui itu membuat nelayan tidak efektif. Yang paling penting adalah kalau kita bicara bukan begitu, nelayan kan banyak sepanjang garis pantai itu kan. Betul. Tapi tentu ada yang jauh jadi. Iya, harus ke ujung gitu. Dan sempat dulu pernah ditabrak. Terus ditutup lagi oleh otoritas PIK. Walaupun sekarang mereka nggak mengakui, itu hal yang lain lah. Makanya kalau kita bertanya maling mau ngaku ya nggak ada cerita begitu. Nah, 8 poin itu salah satu yang teraih pagar laut dan baru pagar laut kan mulai ramai akhir-akhir ini. Dan sebelum ramai kan saya dengan Pak Sugeng, Bang Said Didu, Bang Edi Mulyadi itu kan datang ke Pulau Cangkir. Di situ yang kami bikin video awal tentang pagar itu, kita tunjukkan pagarnya dan seterusnya. Yang memang viral juga waktu itu. Dan akhirnya perbincangan tentang pagar laut itu menjadi makin viral ketika masuk ke media mainstream, terutama TV ya. Ketika sejumlah TV mengangkat isu ini dalam sebuah diskursus, itulah mulai ramai begitu. Nah, kami juga di poin pertama justru yang paling penting itu perbuatan melawan hukum yang kami persoalan itu dari 8 poin itu adalah pertama adalah penyelundupan hukum status PSN di wilayah yang sebenarnya tidak masuk kategori PSN. Oke, jadi sengaja PSN ini dijual. Iya, narasi PSN ini dijual untuk membebaskan lahan. Sehingga masyarakat kalau nggak jual takut. Gitu. Nah, padahal kalau kita rujuk kan PSN ini hanya 1.755 hektar. Dan itu pula diakui oleh lawyernya PIK kan? Iya, begitu. Seolah-olah dia mengatakan memang harus dibedakan begitu ya. Tapi persoalannya itu
disengaja diselundupkan seolah-olah semuanya PIK. PIK gitu ya. begitu. Seolahnya PSN Iya. begitu. Oke, teruskan. Nah, kami yang agak di luar materi gugatan yang ya kami kaget itu ternyata di bawah laut itu sudah ada sertifikat itu. Ya. Ada 263 SHGB dan 17 SHM yang ditemukan oleh Kementerian ATR, tapi itu hanya di Desa Kohot. Padahal ada sekitar 16 desa dari beberapa kecamatan ini yang dilewati pagar laut tadi. Dan kami berkeyakinan di bawah pagar laut itu semuanya sudah diproses. Hanya yang sudah jadi SHM jadi perhatian atensi hanya di Kohot. Nah, itu yang kemudian kami melihat jangan terlalu euforia dengan dicabuti pagar laut. Jangan terlalu euforia. Kementerian ATR kemudian membatalkan 50 SHGB. Jangan euforia. Kementerian ATR memberikan sanksi tegas kepada 8 pejabat di BPN gitu. Iya. Karena yang terakhir, tahu nggak Bang? Iya. Nomenklaturnya kan sanksi berat dan dicopot dari jabatannya. Iya. Ternyata ada 2 dari yang diberi sanksi itu udah pensiun. Salah satunya orang yang berinisial JS sebagai Kepala BPN 2022-2023. Oh, oke. Nah, orang pensiun mau dicopot dari jabatan apa gitu loh. Ini dagelan aja Nusron Wahid ini. Iya. Nah, dan yang paling penting sebelumnya kan Nusron Wahid mengakui semua itu ada di laut, secara material faktual ada di laut. Tapi kenapa yang dibatalkan hanya 50? Iya. Padahal totalnya ada 263, belum lagi yang 263 yang SHGB. SHGB. Yang 17 SHM. Oke. Totalnya sih 280. Sorry, SHGB itu sertifikat hak guna bangunan. Ya. Kadang-kadang yang begini-begini, waduh jangan dipotong. Enggak, bro, tidak semua orang paham langsung. Oh iya betul. Oke. Nah, ada yang protes jangan dipotong tuh sebelum penjelasannya Pak. Tuntas gitu ya. Nanti ada yang nggak tahu, sayang Ada yang kan. tahu Iya, kan. betul. Oke, terus. Nah, makanya kemarin itu kan Nusron itu menyatakan bahwa secara material faktual itu sudah menjadi laut, menjadi tanah musnah. Justru ini yang berbahaya, Bang. Karena di pasal 66 PP nomor 18 2023, tanah musnah itu mekanismenya sebelum ditetapkan sebagai tanah musnah nanti diberi hak untuk bisa melakukan rekonstruksi atau reklamasi. Oke. Jadi ini adalah modus seolah-olah tanah itu dulunya daratan menjadi musnah. Pemegang hak atas tanah musnah diberi hak untuk melakukan reklamasi, dan setelah diberi hak reklamasi dia juga mendapatkan kompensasinya. Oke. Kompensasi dalam bentuk uang kerohiman. Oke. Ini kan dia sudah bisa merampas laut, habis itu dapat uang kerohiman dari negara. Oke. Jahat Seolah-olah bahwa dia punya hak atas tanah tersebut. Karena dulunya daratan, jadi kena abrasi. Oke, jangan-jangan zaman es kutub mencair gitu. Iya itu. Kalau saya Kalau dulu ya Selat Sunda sama Sumatera tuh gabung ya. Mungkin itu ya cara mengukurnya ya. Kan itu yang dibilang Nono Sampono selalu begitu. Itu kan dulu daratannya kena abrasi, dalihnya itu RT RW-nya di Kabupaten Bekasi sudah menetapkan itu wilayah itu dulu memang wilayah yang terkait pertanian dan seterusnya. Saya bilang ini mah ngarang aja, ini bikin hikayat ini. Iya. Lah kalau sudah bisa begini kan ya semua bisa didesain RT RW. Ada orang bilang yang saya lihat, bagaimana nih daerah abrasi? Orang itu daerah pendangkalan kok di situ, daerah justru apa namanya yang tanah timbul. Iya, apa yang namanya kalau tanah yang ini? Yang tanah gambut. Bukan untuk uruk itu apa? Tanah apa itu? Yang di Singapura bukan pasir tapi ini sedimen. Iya. Malah itu boro-boro abrasi, malah itu tanah tambah sedimen. Tanah. Iya. Jadi kan memang salah satu argumentasi faktual terkait bantahan bahwa itu ada abrasi itu kan yang paling mudah di Kohot khususnya. Yeah. Itu kan ada Kali Cisadane. Yeah. Cisadane ini kan hulunya ada di Bogor, mengalir terus sampai Cisadane. Yeah. Itu justru membawa material lumpur, tanah macam-macam, justru menambah muara itu gunduk gitu loh. Makanya jadi sedimen. Jadi sedimen, jadi nambah daratan. Boro-boro abrasi kan. Nambah daratan gitu loh. Jadi emang bohong ini, ngarang semua ini. Tapi ya sebaik-baik mereka bohong kan akhirnya kan terbongkar juga. Nah terakhir narasi mereka pagar laut itu sejak 2014 seolah-olah ingin menarik pejabat-pejabat lainnya untuk bertanggung jawab. Lah citra satelit Google itu menunjukkan itu cuma sejak 2022 kok itu. Kalau 2022 itu nyambung, Bang.
PP-nya dipersiapkan 2021. Iya. Proses persertifikat mereka mulai urus 2020 sampai 2023. Paralel proses sertifikat mereka juga memproses pemagaran. Jadi nggak benar dong Maki yang kemudian melaporkan pejabat BPN 2014 2023. Nah makanya jangan terlalu mengikuti semuanya. Kadang-kadang ini hanya untuk mengaburkan sehingga pertanggungjawabannya menjadi nggak jelas gitu. Iya. Misalnya begini, jangan juga dilokalisir hanya di Kohot, hanya BPN karena Kanwil dan yang lainnya juga terlibat, nggak bisa. Walaupun secara kewenangan itu ada di Kantah, tapi Kantah itu selalu minta petunjuk dari kantor Kanwil, pertanahan, kantor wilayah. Kantor Kantah itu kantor pertanahan di tingkat kabupaten, makanya disebut Kantah, kantor pertanahan. Istilah untuk pengganti kantor BPN di tingkat kabupaten dan kota. Kalau Kanwil di tingkat provinsi, kantor wilayah gitu. Jadi memang saya membaca itu kenapa ini lama sekali Bang. Ada desain penyelamatan gitu loh. Siapa yang mau diselamatkan, apa yang mau diselamatkan, terus apa yang mau dikorbankan dan siapa yang menjadi tumbal gitu loh. Oke. Kalau kita bicara tentang skenario itu menurut Anda siapa yang mau diselamatkan? Apa skenario penyelamatannya? Siapa ya tumbal terbesarnya? Tumbal yang paling dekat itu ya si Arsin, kepala desa Kohot, udah pasti dia akan jadi tumbal. Oke. Mau nggak mau, baik terkait pemagaran, dia ikut mengkoordinir. Arsin Rubicon itu ya? Iya, Arsin Rubicon. Keren dia itu ada mobilnya A4RS. Bukan. B412 IN ya, Arsin ya. A125 ya. Itu IN luar biasa. Dan dia punya Paspamdes loh, Bang. Oh, luar biasa. Pasukan pengaman desa. Ada aja. Oke. Lalu jadi ada lokalisir wilayah juga, seolah-olah itu hanya terjadi di Kohot. Ya. Padahal ini di desa-desa lainnya juga proses sudah terjadi. Kemudian di BPN juga nanti akan dicarikan. Yang pertama kan narasinya ditumbalkan dengan cara seolah-olah diberi sanksi tegas dan dicopot dari jabatannya. Akhirnya kan kebongkar. Yang 8 itu ya. Iya. Nah, pidana yang belum jalan sampai hari ini kayaknya sulitnya untuk melokalisir pidana itu orang yang mau dikorbankan padahal tahu semua terlibat, dia pasti nyanyi. Iya. Nah, mengkondisikan agar nyanyinya hanya not A sampai B saja. Nah, ini yang kayaknya belum ketemu. Oke. Siapa yang mau pasang badan? Oke deh, kamu masuk penjara. Kita jamin semuanya misalnya. Jangan sebut nama-nama yang lainnya, jangan nyanyi misalnya. Ini yang lama itu di situ dugaan saya. Dan yang menarik lagi Bang, ini yang buat eskalasinya kan bisa meluas dan ini akan membuat proses penyelidikan dan penyidikan itu tidak mengikuti kasusnya, tapi mengikuti desainnya. Kenapa? Dugaan saya sertifikat ini juga sudah dijaminkan seperti yang ada di Surabaya. Seperti yang di Surabaya. Iya. Makanya kan lebih ribet, berarti kan bank juga terlibat nanti. Iya. Orang-orang di dalam bank kena. Makanya ini membuat desainnya tuh nggak simpel karena banyak yang terlibat. Kalau kita bicara tentang hektar itu berapa hektar sebenarnya tanah yang disertifikatkan itu? Kalau di situ kan saya nggak tahu, yang jelas tadi ya 263 sama 17 SHM. Oke. Kemudian kalau yang wilayah pagarnya itu tadi Ombudsman menyebut kira-kira 1.400 sampai 1.500-an hektar. Itu yang dipagar. Cuman kan kalau kita bicara penguasaan lahan yang akan dijadikan asas industri properti itu luas Bang. Bukan hanya laut, darat juga. Belum lagi yang PSN 1.755. Yang sampai hari ini itu kan sudah melanggar. Kenapa? Belum ada konversi dari hutan ya yang sebelum 1.500 itu kan hutan lindung. Sampai sekarang belum ada konversi. Kok sudah dikerjain gitu loh. Ya, intinya adalah wilayah laut yang reklamasi itu cuma segelintir aja, secuil aja dari tanah daratan yang sudah eksis gitu ya. Betul gitu. Jadi mau bangun Singapura katanya yang langsung pemilik rumahnya berhadapan dengan laut punya yacht gitu ya. Masing kalau kita parkirnya paling banter mobil, ini parkirnya itu yacht. Iya betul. Jadi pergi ke luar negeri langsung laut lepas gitu ya. Jadi begitu saudara sekalian. Apalagi yang bisa di-share di dalam kesempatan. Saya tahu kalau kita bicara kasus memang tidak mudah ya kan. Karena complicated apalagi menyangkut ribuan hektar. Tapi yang jelas ya ini
ya ini kerja kong kali kong lah, kata Rizal Ramli itu peng-peng lah, penguasa sama pengusaha. Betul, ya. betul. Cuman penguasanya siapa, pengusahanya siapa. Kalau ini kan sudah jelas sih sebenarnya. Oke, penguasanya Jokowi. Pengusahanya Aguan Antoni Salim, udah kan. Aktor lapangannya ada Engcun, ada Gojali, ada Ali Hanafi Ali Jaya. Kurang apa lagi? Bareskrim saya ini cuma nggak punya kewenangan aja, Bang. Kalau punya kewenangan saya tangkepin itu. Yang nangkep bukan kita, yang menangkap punya kewenangan. Jadi sobat era sekalian, intinya adalah kasusnya ini sudah jelas, ya kan? Tinggal keberanian saja, keberanian dari Prabowo tentunya kan? Saya lihat memang kombinasi. Ya. Makanya saya di beberapa kesempatan ini soalan tentang kasus Pagar Laut dan Sertifikat Laut itu nggak akan tuntas kalau Kapolrinya belum diganti. Karena Kapolrinya memang punya hubungan yang sulit untuk dipisahkan dengan kepentingan Agung Sedayu. Karena terakhir itu kan markas Brimob itu kan dapat bantuan dari Agung Sedayu. Tanahnya hibah dari Agung Sedayu. Bukannya di setiap perumahan-perumahan, di setiap ada pengembang dan lain sebagainya, kantor-kantor Brimob polisi itu dibangun. Ya makanya itu salah semua karena yang sekarang yang terlibat Agung Sedayu, maka Kapolri nggak berani ngomong satu kata pun. Belum ada kalimat Kapolri terkait ini. Oke. Belum ada. Makanya kalaupun nanti ada tindakan penyidikan di bawah kendali Kapolri Listio Sigit Prabowo, saya meyakini masyarakat juga nggak terlalu percaya. Jadi unlegitimate proses itu gitu loh. Diduga ini hanya rekayasa untuk melokalisir. Kalau kita mau jujur sama seperti KM 50. Ujungnya KM 50 nanti ada orang yang dianggap salah tapi dibebaskan dengan alasan atau dalih itu pembelaan terpaksa. Pengacaranya dia juga ya waktu itu. Nah iya. Ini yang sulit gitu. Tapi ya kalau saya menunggu, Bang. Langkah mereka apa? Saya sudah punya beberapa skenario kalau mereka terjun ini nanti kita pagar ini. Kenapa? Karena setiap langkah mereka harus kita pelototi. Sama seperti Nusron. Yeah. Awalnya ketika dia menyatakan bahwa status PSN PIK 2 itu bermasalah. Kenapa? Karena ada 1.500 hutan lindung belum dialih fungsikan menjadi hutan konversi. Menurut dia ada 2 metode untuk melegalisasi proyek yang ilegal ini. Pertama mengajukan ke Kementerian ATR untuk alih fungsi hutan lindung itu menjadi hutan konversi. Yang kedua mengubah RT RW baik melalui kabupaten maupun tingkat provinsi. Itu kan samanya membuka celah. Ini loh kalau mau dilengkapi. Terus Nusron mengatakan kami belum bersikap karena belum ada permintaan dari pengembang. Enak banget ya. Iya makanya saya jadi bukannya mereka tindak malah disiapkan karpet jalan keluarnya. Makanya saat itu kan kita gencar. Nggak bisa begitu. Kalau ada orang melakukan tindakan ilegal, sanksi dulu diberikan. Jangan kemudian disiapkan karpet merah agar yang ilegal itu menjadi legal. Akhirnya nggak berani diambil, Bang, sampai hari ini. Sampai hari ini tetap. Makanya hari ini ketika nanti misalnya ya ada tindakan-tindakan yang kita baca rekayasa. Sederhana, Bang, kalau tindakannya itu kita anggap rekayasa. Kalau yang Engcun, Gojali ini, Mandor Mehmet, Ali Hanafi Ali Jaya ini nggak masuk dalam pusara orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap pagar laut ini, berarti sudah skenario. Pagar laut tidak termasuk sertifikat, tapi kan yang fokus pertama kali kan ini pagar laut dulu. Pagar laut, baru sertifikat laut. Dan di sertifikat laut itu banyak pasal bisa dipakai, Bang. 263, 266, Tipikornya pasal 2, pasal 3, belum lagi nanti pasal 5, pasal 7, pasal 11 kalau ternyata di sana ada suapnya. Kalau soal pasal itu kan udah gampang mereka udah ambil. keahliannya penegak polisi hukum. Gitu loh. Saya dulu mengungkapkan korupsi di MK saja itu saya malah mau dikenain pasal. Kata Akil Muhtar, Refli kena pasal sekian, bisa 10 tahun. Jadi pasal berita bohong, pasal fitnah, pasal perbuatan tidak menyenangkan. Ampun dah ya. Oke. Apalagi, Bro? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari pembicaraan itu, sebenarnya kasus ini kan kalau ada kepala desa Kohor, kepala desa Muncung, itu kan cabang-cabangnya aja ya. Betul. Pohon utamanya kan udah jelas. Iya. Mulyono, Aguan, Antoni Salim, udah. Antoni Salim. Tapi Antoni kayaknya nggak terlalu aktif ya. Dia tidak dalam konteks ya Aguan dan Antoni Salim itu sama. Dia pemilik proyeknya. Oke, tetapi dia tidak ikut ngomentarin atau apa enggak ya? Kalau Aguan yang ngomentari. Oh, Aguan ya. Aguan di Tempo dia berdalih begini, Bang. Dia akui itu ada mafia. Iya. Tapi kami kan belanja, kami nggak tahu di bawah ada mafia atau tidak.
Dan ini sebenarnya modus yang dipakai oleh Agung Sedayu. Jadi dia bikin layer-layer, Bang. I know. Nyampe ke dia udah bersih, seolah-olah dia pembeli beritikat baik gitu. Charlie itu kan? Kayak Charlie itu, iya. Charlie Chandra gitu. Tiba-tiba hilang aja tanahnya ya kan. Ujung-ujungnya ke dia juga ya kan. Iya. Malah dia gratis akhirnya. Akhirnya. Makanya kan saya selalu buat analogi sederhana, Bang. Kalau ada barang curian, jangan dilihat barang itu siapa mencuri, siapa yang menadah barang itu ujungnya. Iya, delas. Iya, ujungnya siapa yang pakai barang itu. Siapa apalagi tanah ya kan. Tanah kan nggak kemana-mana, nggak lari dia. Iya. Kalau orang berani menadah tanah, itu berarti hebat tuh orang itu. Karena nggak bisa dilarikan tanahnya. Iya. Oke, jadi sebenarnya sederhana kasus ini kalau seandainya ada political will gitu ya. Iya, tapi kenapa Anda political will cuma bicara tentang Kapolri aja? Kan Kapolri kan perintahnya ya, tapi memang teknis di lapangan nggak mungkin presiden kontrol. Iya, kan? Begitu, Bang. Nanti paling tidak begini, dia Bang. Dia lapor kepada presiden, Pak, kami sudah melakukan proses penyidikan, tapi begini begono dan lain sebagainya. Ya kan nggak bisa, dia nggak bisa kontrol. Berargumen, iya. Nggak mungkin kan Pak Prabowo bilang, oh apa yang Anda lakukan nggak seperti yang diomongkan Hozinudin. Iya, nggak mungkin. Kecuali Anda diundang di istana berdebat, ya kan? Iya. Daripada ribut-ribut, saya ingin berdebat nih. Mana tuh pihak-pihak? Silakan. Moderatornya langsung presiden, ya kan? Yang menarik kan begini tadi. Sebelum kesini Bang kan tadi Sindo News kan sempat diskusi, undang saya, Rafi'i, sama dari Ombudsman Pak. Siapa lupa saya. Saya bilang, ya Ombudsman jangan diberi beban lebih. Ini kan tugas aparat penegak hukum dan semua orang tahu. Janganlah kita dibuat bodoh. Ketawa-ketawa juga dari Ombudsman. Sebenarnya semua orang tahu siapa pelakunya. Iya. Tahu kondisi lapangannya. Cuman untuk mengungkap ini menjadi pro justisia, menjadi sesuatu yang bernilai hukum, kan baliknya kepada aparat penegak hukum. Rofi itu sebagai apa dia? Dia katanya Barisan Nusantara atau apalah, nggak tahu. Tapi selama ini yang bela abis-abisan PIK 2 ya dia. Dulu Muanas Al-Edin, sekarang udah agak mundur ya, ganti Rofi'i gitu. Oh. Yang katanya saya pernah dilihat di TV, dia mengatakan kita yang asistensi, yang kok hebat sekali dia mengasistensi soal pembebasan lahan ya. Iya. Maksud saya kalau dia lembaga appraisal profesional itu boleh lah ya. Iya. Masa yang mengasistensi. Makanya kan terakhir dia sampaikan waktu diskusi di TVRI, dia bilang begini, Mas Hozinudin itu sahabat saya, kalau benar ada yang korban belum dibayar dan sebagainya, bawa ke saya mediasi, saya pertemukan, nanti berkembang, nanti akan dibayar dan sebagainya. Saya gampang aja jawabnya. Pertama, Anda ini siapa? Punya legal standing apa? Lawyer bukan, bagian dari perusahaan bukan. Yang kedua, jangankan Anda yang ngubungi saya, Aguan ngubungi saya aja, saya tolak kalau untuk urusan kayak ini cincai-cincai. Saya pingin yang hadir menyelesaikan ini negara, bukan korporasi. Tadi kan ada juga orang yang korban. Ya lagian juga kalau misalnya 101 begitu enak banget. Enak banget. Karena nanti ada yang mengadu, ada yang enggak. Enggak, iya. Lalu kasian yang enggak. Kemudian yang ngadu biasanya Bang, kalau udah kepentingannya selesai, nggak peduli sama yang lainnya, dipecah-pecah gitu. Iya, memang begitu. Jadi cara melihatnya nggak bisa partikularistik ya, harus holistik. Iya, itu istilahnya Khalid itu logika penjajah, karena melihat sesuatu parsial, dipecah-pecah. Iya, dipecah-pecah gitu. Padahal ini kan masalah struktural. Betul. Jadi tepatnya ini masalah struktural, bukan masalah individual. Gitu. Kalau masalah individual kan ada satu kasus dengan kasus pengembang selesai. Ini kan masalah struktural. Coba kita bacakan lagi bro ya, dari belakang iseng-iseng ya. Tolong yang protes-protes mendengar penjelasan Ahmad Hozinudin jangan dipotong. Itu bukan berarti saya ingin memotong, tapi kita ini harus menghargai juga orang yang nggak paham sama sekali kasus ini. Jangan Anda berpikir untuk diri sendiri kan, gitu. Kemudian, kayaknya penonton itu sudah banyak ngikuti, jadi seolah-olah udah tahu semua, tinggal lanjutannya begitu. Padahal ada penonton baru. Iya, ada penonton baru ya. Ingat suatu saat jika terjadi kekacauan pasti militer negara Cina akan merangsek ke Indonesia dengan dalih menyelamatkan warganya. Pengkhianat pun rata nggak bakal selamat juga. Enggak lah, Aguan kan warga negara Indonesia kan. Jadi kita harus jelaskan ya bahwa yang kita permasalahkan ini adalah orang yang melakukan pelanggaran hukum. No matter dia berasal dari etnis mana kan. Iya, jadi jangan kemudian kita dibentur-benturkan dengan masalah SARA ya. Refli Harun, tanyakan si Firdaus Oiwobo
yang suka ngejek AK di TikTok katanya Jenderal Bintang 5 yang punya pasukan paramiliter itu pengacara siapa dalam gugatan itu? Apa maksudnya? Masalah pagar laut kalau nggak ada yang ngaku tanya Nyi Roro Kidul aja Bung ya. Tapi so far ya yang pagar laut ini akhirnya siapa yang mengakuinya? Nggak ada sampai hari ini, makanya aneh negara kita ini. Punya aparat penegak hukum, punya anggaran, punya lembaga, punya organ-organ. KKP belum menemukan, Polri belum menemukan. Kemudian ya semua yang punya kewenangan belum menemukan. Gitu. Nah, tapi yang sertifikatnya itu? Nah itu kan ditemukan, sudah ada perusahaan-perusahaannya terafiliasi dengan Agung Sedayu, diakui. Sertifikat itu kan di daerah pagar laut itu? Iya. Dan 2 perusahaan kan yang terafiliasi dengan Agung Sedayu. Dan diakui juga anak usaha mereka gitu. Ya, cuman yang magarin kok gak ketemu kan aneh gitu. Oke. Kata makanya Abu Janda kan nelayan berpartisipasi. Alah, itu sama juga dengan mahasiswa Pak Sandi itu. Iya. Itu kan tukang ngarang cerita aja ini, tukang ngarang kayak 30. Hati-hati nanti Anda bilang suka tukang ngarang cerita, nanti Anda dianggap menyebarkan fitnah lagi. Ribet negara kita cari intinya yang dipermasalahkan very-very-nya kan gitu. Iya. Kemudian pasal 320 KUHP Perdata, jika perjanjian antara dua pihak tidak saling sepakat maka batal secara hukum. Itu umum ya. Masalahnya ini posisinya kan tidak sama. Tidak seimbang. Tidak seimbang. Iya. Sertifikatnya sudah, orang selalu bilang sertifikat ya, yang itu sertifikat pakai P ya. Pakai P. Kalau kita pakai P di sini udah bener ya. Pakai Sunda udah bener nih. Sertifikatnya sudah diagunkan, pencabutannya cuman omon-omon, nggak ada fisik sertifikatnya yang ditunjukkan ke publik. Nah itu bermasalah juga Bang. Nggak pernah ada fisik. Nggak ada, nggak dikasih tahu nomor berapa, punya siapa, cuman disebut 50 dibatalkan. Kayak ijazah juga ini, ijazah palsu. Iya. Iya, fisiknya nggak pernah terlihat ya. Para ketua organisasi besar di negeri ini pada mingkem ketika rakyat Banten menjerit kenapa Bang RH. Sebenarnya tidak mingkem, ada 2, ada yang membela rakyat, ada yang membela konglomerat, itu aja ya. Ada yang cari cuan ya kan. Di tengah itu kalau kata Ebit ya, dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Apakah Bang Aka ditelepon Aguan lagi untuk minta damai? Apalagi kalau dia menawarkan cuan untuk Aka, gimana bro? Enggak ada, karena saya pertama, ini udah masalah publik gitu. Ya. Terus terang Bang Refli, beberapa hari ini ya, seminggu atau lebih, banyak orang-orang yang tiba-tiba menghubungi saya pengen ketemu macam-macam dari berbagai latar. Ada latar aktivis, ada latar jenderal purnawirawan, ada latar pengusaha, ada bahkan latar mahasiswa, macam-macam. Bagaimana kalau mereka yang mau ketemu Anda itu di sini aja posnya? Mau ketemu Hasanuddin ke sini aja rame-rame. Iya, ini apa namanya podcast gitu ya. Oke, kalau itu jadi terbuka. Kan pertemuannya masa Anda kepentingannya apa gitu kan? Iya, begitu. Gak jelas, makanya begitu tanya, apa kepentingan ini? Adalah. Ya dulu saya lagi sibuk gitu. Jadi saya nggak mau ada apa namanya. Tapi biasanya itu fitnah begitu loh. Banyak broker-broker gitu-gitu ya. Ya, tahu lah. Jadi begini saya bilang. Misalnya gini. Ditelepon lah si X misalnya. Iya. Oke, saya cerita-cerita aja ya. Saya agak mengurangi biar kita jadi cerita-cerita ya. Misalnya si X, bro, kenal sama Hasanuddin? Oh, kenal lah, saya baik. Bisa tolong nggak, bro? Hubungi atau pertemukan kami dan biasanya kan begitu biasanya kan. Iya. Gitu untuk mendijinakkan ya. Ya mudah-mudahan Anda selamat aja ya. So far nggak ada yang mengganggu ya. Alhamdulillah ya. Dan ya ngapain ganggu-ganggu, orang ini udah kasus terbuka, nggak bisa juga dengan mengganggu kemudian kasus ini berhenti kan. Masyarakat kan sudah menganggap ini kasus masyarakat, bukan kasus Koziduddin, bukan kasus Saidi dulu ini sekarang. Tapi ini kasus yang menimbulkan concern dari masyarakat. Kan permasalahannya adalah dulu orang nggak berani, bahkan ngomong aguan aja kagak berani kan. Iya betul sih. Nah sekarang orang tidak hanya ngomong aguan tapi juga mempermasalahkan bisnisnya yang dianggap ilegal, praduga tak bersalah ya. Oke, apalagi bro yang menarik bro, yang ingin disampaikan? Ya, yang menarik tadi terkait masyarakat di Banten. Sekarang ini Bang ada kecenderungan urat takut mereka mulai putus. Keberanian mereka mulai tumbuh.
sejumlah korban-korban itu, bahkan sampai hari ini banyak yang hubungi saya minta agar didatangi dan siap untuk podcast mereka gitu. Cuman saya kan data terlalu banyak, waktu saya juga terbatas, nanti dulu lah, yang ini aja belum, yang ini belum. Dan saya kan menyesuaikan juga dengan agenda di pengadilan, agenda yang lainnya. Sebenarnya begitu. Bisa gampang, suruh aja mereka membuat pengakuan melalui video yang mereka buat di HP, ya kan? Lalu kita bisa siarkan, cuma kita edit. Misalnya ini, kalau seandainya mereka pengen masalah mereka diangkat kan, kita kan pengen jangan hanya siapa nelayan itu. Oh, Khalid ya. Jangan hanya Khalid aja, kasihan nih kan dia udah dipersekusi juga sekarang, udah dilaporkan kan? Iya, enggak jadi baru rencana. Baru rencana. Enggak jadi ya. Enggak jadi. Itu karena barangkali polisi bilang, udah jangan bikin repot aja. Saya bilang sempat teman-teman gimana nih? Oh, bagus kalau dilaporin, apalagi laporin di Bariskim rame, laporin di Serang juga rame. Jadi kita enggak perlu surat pemberitahuan demonya alami ya. Gitu. Jadi kalau saya menyambung tadi Bang, keberanian itu, jadi memang kita tidak ansih mengumpulkan mereka untuk mengeluarkan pernyataan bahwa mereka korban. Memang kita verifikasi juga, kita lihat bukti dan sebagainya. Khawatir juga ada orang yang bukan korban ngaku korban, begitu kita angkat, ya kan? Begitu keangkat mereka ngaku enggak kok dan seterusnya. Lalu kemudian didekayasa. Iya, ini itu kan kayak pengalaman saya. Aku nggak mau ngomong, tapi abang sendiri yang cerita kan. Tiba-tiba, tapi untungnya anak itu udah bilang kalau nanti ada cerita yang macam-macam, tolong laporkan saya. Kan? Dia memang ada tangan-tangan yang memang menggerakkan dia. Gitu. Nah saya juga begitu kan, kita berusaha. Filosofisnya begini Bang. Saya seperti ilmu perang lah. Saat perang selain mengacungkan pedang, kita harus menyiapkan tameng agar setiap saat ada serangan balik kita sudah siap. Jangan tangan terbuka hanya ngacungin pedang, begitu diserang balik selesai kita. Gaya kita lah orang hukum. Gitu. Begitu. Nah saya selalu antisipasi itu. Terlepas memang kalau saya sih Bang yang paling utama memang minta perlindungan Allah SWT dan itu asas. Selama ini ketika saya yakin Allah melindungi, nggak ada masalah. Kenapa kemarin kan habis itu kan ditanya, kalau bisa kemana-mana dikawal, ya repot lah kemana-mana banyak orang kita. Iya. Dan memang kita hidup itu. Lagian pula kita kan bukan selebriti yang selebriti yang punya pinggir jalan nanti nggak enak mereka. Punya grup-grup yang pencinta tanah air dengan seragam-seragam. Apa bintangnya sampai 5, 7 berderet itu kan. Enggak. Jadi begini, ini juga bagian saya mengajak masyarakat untuk mendidik mereka bahwa asas dari keberanian itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Kalau Allah sudah ridha, Allah sudah menjaga, itu kan ada ayat yang berkaitan dengan hadis atau ayat lupa saya berkaitan dengan wali-wali Allah. Kalau kita sudah dijaga Allah, siapa yang mau bisa? Kalau kita sudah dilindungi Allah, siapa yang mau bisa nembus? Hanya memang secara kausalitas ilmu tentang bagaimana kita menghindar bersiasat ya kita pakai semua gitu. Nggak bisa kosong-kosongan gitu ya. Pakai ilmu juga gitu ya. Makanya saya jangan kalau orang dipukul orang jangan kita balas pukul. Nanti ujungnya kita dianggap perkelahian. Enggak, orang mukul kita ya gantian kita sikat aja. Karena ini Bang, saya kebawa ya mungkin ini latar dulu di Lampung ya di Sumatera. Kita kan biasa kayak gitu-gitu. Jadi memang kondisi genting di sana dulu kan sana banyak begal atau apa. Itu terbawa situasi. Jadi ketika ada orang menarasikan itu genting, bagi kami enggak genting biasa. Nah mungkin juga terbawa di sini gitu. Ya cuman memang kalau di Lampung itu tidak terbuka seperti sekarang ini dengan media sosial. Kita pukul-pukulan tuh nggak ada yang videokan. Nggak ada yang bela. Orang tembak menembak aja kadang-kadang selesai gitu. Ya kalau yang paham Lampung ya daerah tulang bawang apa gitu. Gitu. Oke, sebelum ada lagi yang protes kebanyakan motong katanya saya. Apalagi yang bro? Yang namanya narasumber juga butuh pancingan juga. Ente pikir dia suruh ngomong sendiri. Apalagi bro yang mau disampaikan? Iya, saya tentu saja menghimbau kepada segenap rakyat Banten yang hari ini saudara-saudaranya terzolimi. Saya menjadi saksi, benar-benar terzolimi. Ada yang tanahnya dirampas tanpa dibayar, ada yang dibayar dengan harga yang tidak sesuai keinginan mereka, ada yang dibayar dengan harga yang sudah tidak sesuai keinginan juga baru separuh. Kemudian ada sungai yang diuruk, jalan-jalan akses ditutup, laut yang kemudian dipagari. Ini semua adalah persoalan yang
harus kita pikirkan bersama. Jangan kita meminjam istilahnya Pak Khalid ya, berpikir parsial. Yang penting bukan aku, bukan keluargaku, yang penting bukan tanahku, yang penting bukan terkait aku. Enggak. Karena apa? Karena kalau ini dibiarkan bukan mustahil semua akan menjadi korban. Makanya kami sebut tim kami itu adalah tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Kalau orang sudah rakus, TAMOR PTR. TAMOR PTR-nya. Kalau mereka ini orang-orang yang sudah rakus ini nggak akan selesai, ketika selesai ini akan menjarah yang lainnya. Jadi peristiwa kezaliman terhadap tanah ya oleh Agung Sedayu ini bukan hanya baru-baru ini, sejak 2015. Tapi saya usul ya, namanya Tampar aja. Apa itu? Tim Advokasi Melawan Pengusaha Rakus. Oh iya, ada lagi ya. Disingkat Tampar. Tampar ya. Oh. Tim Advokasi Melawan Pengusaha Rakus. Rakus ya. Disingkat Tampar. Iya. Boleh juga itu. Cuma nomenklaturnya sudah terdaftar di pengadilan itu tadi. Sengaja kita dulu cari nama-nama unik gitu. Iya. Karena pesannya Bang Saididu satu, pokoknya jangan sampai hilang nomenklatur perampasan tanah rakyat ya dalam tim itu gitu. Karena kan kronologisnya begini Bang. Dulu seolah-olah perjuangan melawan Agung Sedayu itu ada perjuangan individu Saididu dan atas kepentingan dia yang katanya punya tambak. Ya. Lalu kulminasinya dia dipanggil kedua. Ya. Saat panggil kedua Bang Saididu mengambil sikap, wah ini nggak bisa diam-diam, harus didatangi dengan massa. Ya. Datanglah kita bareng-bareng, Abang juga datang. Ya. Nah setelah itu kita rapat bagaimana caranya bahwa perjuangan ini bukan Saididu, harus kita delivery perjuangan sebagai perjuangan publik. Nah, kita follow up di White House saat itu deklarasi bahwa ini milik kita lagi begitu. Nah, kemudian agar pertarungannya gantian kita yang nyerang bukan kita diserang, nah, muncullah gugatan itu. Itu kan kronologisnya begitu. Makanya MOR PTR itu ada kronologis dari situ. Pokoknya perampasan nggak boleh hilang. Dan memang kenapa saya sebut konsisten menyebut ini perampasan tanah, saya membuat batasan definisi bahwa yang dimaksud dengan perampasan tanah adalah mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridoan. Oke. Tapi Tampar bisa juga kan, tim advokasi melawan perampasan tanah rakyat. Tanah rakyat. Tampar. Pinter ya kalau bikin akronim. Lebih mudah dikenal kan, udah tahu orang. Tampar Pak gitu. Klub Tampar, kita tampar aja gitu.